Sebagaimana biasa sebelum talim kita mulai, terlebih dahulu mari bersama-sama kita menghadiahkan Ummul Quran Suratul Fatihah buat yang ngarang kitab, yang insya Allah Allah panjangkan umur kita, Allah izinkan kita, Allah kasih waktu kita. Setiap ada kesempatan yang ngarang kitab, yang kitabnya setiap malam Rabu kita baca, kita hadiahkan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang mengirimkan dan menghadiahkan Ummul Quran Suratul Fatihah mendapatkan berkah barokah beliau yang Allah limpah curahkan kepada kita dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li-sahibit ta'lid Muqtarul Ahadis An-Nabawiyah Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Al-Marhum Al-Syekh Ahmad Al-Hasimi wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadirin jamaah, kemarin telah sama-sama kita pelajari sebuah hadis Nabi di mana beliau menganjurkan kepada kita agar kita banyak-banyak mengingat mati, karena mati itu ada di tangan Allah, dan kematian itu nggak ada satu orang pun yang tahu kapan kita mati, di mana kita mati, sebabnya lagi apa kita mati. Kita hanya dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri. Dan kita dianjurkan pula untuk memohon, bukan mencari tahu di mana tempat kita mati, apa sebab kita mati. Kita hanya dianjurkan baginda Nabi bagaimana caranya kita agar mati husnul khotimah. Mudah-mudahan hadis yang kemarin kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya ketika kita ingin begini, ingin begitu, lalu kita ingat mati, kagak jadi yang ngerjain yang belagu-belagu atau yang macam-macam. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi wa fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhur rizqu. Rawahu ad-Dailami. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain, apabila seorang hamba tidak mendoakan kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka rizki akan terputus darinya. Rawahu ad-Dailami, hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Hadis yang kita pelajari malam ini berbicara tentang terputusnya rizki apabila kita tidak mendoakan kedua orang tua kita. Jangan pelit ya, doain orang tua tiap habis sholat khususnya ya. Kurang kalau masih 5 kali doang mah dalam sehari masih kurang. Kalau perlu sebanyak-banyaknya baca doa, Allahumma rabbighfirli warham wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu paling kagak kita baca. Habis sholat wajib, oke. Habis sholat sunnah kita baca. Insya Allah rezeki nggak akan terputus. Siapa sih yang kagak pengen rezeki? Ya. Tuyul aja kenal duit. Tuyul aja kenal duit ya, iya makanya tuh,
Semalam kita belajar hadis tentang terputusnya rezeki apabila kita tidak mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan kedua orang tua itu merupakan tanda bakti anak kepada kedua orang tuanya. Anak yang berbakti selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama tadi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu dia mendoakan kedua orang tuanya agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disehatkan badannya, ya Allah, sehatkan badan kedua orang tua saya. Ya Allah, pelihara kedua orang tua saya dari segala macam bahaya, bencana dan musibah. Ya Allah, selamatkanlah orang tua saya di pekerjaannya, di perusahaannya, dan di tempat usahanya. Kenapa kita harus mendoakan kedua orang tua? Jasa orang tua enggak keukur banyaknya. Jasa orang tua enggak bakal kebalas kalau kita ingin membalasnya. Ya. Jadi orang tua itu kagak gampang. Di luar orang tua mati-matian, ya, di luar orang tua kita mati-matian kerja mencari rizki supaya keluarganya, supaya anak-anaknya bisa makan, ya, supaya anaknya dan keluarganya bisa punya baju, bisa sekolah, bisa punya kendaraan kayak orang-orang, bisa punya rumah, gedung kayak orang, bisa punya rumah yang ada ubinnya kayak orang, bisa punya rumah, gedung yang berwarna kayak orang, bercat. Sampai sedemikian gitu. Udah punya rumah, gedung, orang tua masih berpikir anaknya kepanasan dibeliin kipas, kipas masih kepanasan juga. Orang tua berpikir bagaimana caranya biar anak saya kesejukan, biar anak saya kegeran kalau malam, dipasangin AC. Orang tua sampai begitu berpikirnya. Makanya kita wajib mendoakan kedua orang tua kita yang mencari nafkah, baik orang tua laki maupun orang tua perempuan. Ya. Demi keluarga, orang tua kadang-kadang rela dia dicaci maki, rela digoblok-goblokin oleh atasannya demi keluarga, demi anak. Ya. Demi keluarga, ya. Orang tua rela, terkadang kepanasan, terkadang kehujanan. Berpikirlah kita seperti itu. Demi keluarga, terkadang orang tua rela, kalau nggak ada pekerjaan lain lagi, dia mengojek, berbaris berjejer, mata panjang nunggu penumpang. Ya. Kadang kepanasan di pangkalan, kadang kehujanan di pangkalan. Demi keluarga juga orang tua rela kerja, yang penting halal, walaupun menjadi tukang sapu di sebuah perusahaan. Kagak peduli itu orang tua dicemoohkan, dicengin lah kalau bahasa kita dengan rekan-rekannya dan teman-temannya. Sampai begitunya orang tua. Ya. Dan demi keluarga kadang orang tua rela menjadi pembantu, kuli nyuci di perumahan-perumahan. Sekarang ini di kampung kita merebak kan, kulit nyuci. Oleh karena itu hargai orang tua kita, hormati orang tua kita, berbaktilah kepada kedua orang tua kita, dan doakanlah selalu kedua orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita berkah, barokah, rahmat Allah, mengasihi kita, menyayangi kita. Kita bisa gede begini, kita bisa besar begini, lalu kemudian nikah, lalu kemudian kawin. Itu berkah jasa siapa? Orang tua. Berpikirlah coba seperti itu. Orang tua kagak neko-neko, orang tua kagak macem-macem. Minta agar anaknya berbakti, minta agar anaknya taat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anak yang berbakti merupakan anugerah yang luar biasa. Luar biasa bagi siapa? Luar biasa bagi anak itu sendiri, dan luar biasa bagi kedua orang tua. Karena kagak semua orang tua merasakan bakti anaknya. Kagak semua orang ini jadi anak berbakti. Kagak semua orang tua merasakan kebahagiaan berkebaktian anak-anaknya. Berapa banyak orang-orang tua yang dilawan oleh anak-anaknya? Berapa banyak orang-orang tua yang dibentak-bentak orang tuanya? Berapa banyak orang tua yang digambar oleh anak-anaknya? Dan berapa banyak orang tua yang ditendang oleh anaknya sendiri? Itu merupakan potret, itu merupakan bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di sebagian orang ada anak durhaka, di sebagian lagi ada anak berbakti kepada kedua orang beruntung. Ya, makanya berbakti kita kepada kedua orang tua, karena efeknya nanti, imbasnya kemakan juga kalian. Sungguh celaka, ya, orang yang tidak bisa mendapatkan surga padahal dia punya orang tua. Orang tua itu merupakan penunjuk jalan menuju surga bagi anaknya. Maka celaka sekali kalau punya orang tua kok kagak bisa sampai masuk surga. Sampai-sampai Rasulullah SAW yang begitu mencintai umatnya berlepas tangan. Lepas tangan artinya tidak mau tanggung jawab terhadap anak yang ini yang hadir di sini masih belum pada punya istri, masih remaja, baru beberapa orang saja. Ya, alhamdulillah saya merasakan istri saya 2 anaknya, bukan istri saya 2, ya istri saya 2 anaknya. Ya, merasakan berat, capek. Kadang-kadang anak sakit, orang tua, ibu mohon kepada Allah, ya Allah jangan kau limpahkan sakit kepada anak saya, limpahkan kepada saya ya Allah. Kan begitu. Anak sakit, orang tua ikut sakit. Ya, orang tua ketika anaknya meler ingusan, orang tua disedot orang tua. Tapi ada nggak anak kira-kira yang ingin menggantikan ketika orang tuanya ingusan, anaknya menyedot? Iya, ini harus kita, ya Allah. Kayaknya, nah karena itu mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa agar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan keturunan-keturunan kita. Karena anak yang durhaka, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, kelak dia akan mendapatkan anak yang tidak berbakti dan durhaka kepada dirinya. Begitu juga kalau kita berbakti, kalau kita taat kepada kedua orang tua, maka imbasnya juga nanti kita akan memiliki anak yang berbakti dan anak yang taat kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Rasulullah ditanya tentang keimanan. Rasulullah menjawab, iman akan hilang apabila kau durhaka kepada kedua orang tua. Iman akan hilang kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Bahkan ada seorang datang kepada baginda Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, orang tua saya selalu ngambilin barang-barang saya. Apa jawab Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, jangankan barang-barangmu, dirimu itu milik orang tua. Belum lama kan terjadi seorang anak menuntut ibunya senilai 1,8 miliar. Lantaran apa itu? Lantaran minjem duit kepada anak-anaknya. Orang anak sampai begitu nuntut orang tua 1,8 miliar. Itu terlalu. Hanya kalau pengen rezeki banyak, rezeki pengen berkah, rezeki nggak terputus,
Melalui hadis yang kita pelajari malam ini, banyak-banyaklah doain kedua orang tua. Karena setiap amalan itu akan ditakar, akan diberi balasan, akan diberi ganjaran di akhirat nanti sesuai amal perbuatan yang kita lakukan di dunia, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua itu balasannya disegerakan di dunia. Makanya kejar, buru ridho orang tua dulu, baru yang lainnya. Kata bapak jangan, kata emak jangan, ini mendengerin kata pacar. Ya, iya, pacarnya lebih diturutin daripada orang tuanya, temennya lebih diturutin daripada orang tuanya. Tuh, anak. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua berpikir keras, kagak pikir lelah, dia kagak pikir capek. Kita taunya main HP, minta pulsa, ya. Kita taunya makan kagak enak, marah-marah, piring dibanting, gelas ditendang. Mentang-mentang jago futsal. Jago futsal, piring ditendang. Aduh. Orang tua, tatkala orang tua melihat anaknya, ya, betapa sedihnya hati orang tua tatkala melihat anaknya berkumpul, anaknya tidak memiliki HP. Orang tua bersedih, pikir orang tua. Kita yang dipikirin gak mikirin. Taunya ngambek. Ya, orang tua memerintahkan kita suruh belajar. Orang tua kita kan gak pengen anak kita nantinya nyusahin. Ya, nyusahin orang lain, nyusahin orang tuanya. Kalau anak pendidikannya tinggi, karirnya tinggi, kan insya Allah, ya, di mana dia kerja, insya Allah diterima kalau ijazahnya ada. Tapi orang tua sangat bersedih kalau melihat anaknya pendidikannya nggak semana, ya. Tuh, udah gitu kawin lagi, kawin gajinya nggak seberapa seumpama, udah gitu dapat istri macan. Kesian banget udah. Aduh, orang tua, ya Allah, orang tua. Jangan ragu, bisa gede begini jasa orang tua. Orang tua kalau kagak sayang dibuang di pohon pisang deh. Ya, karena saking sayangnya orang tua, ya, dirawatlah ente. Susu orang tua, air ASI orang tua ibu, berapa galon ente minum selama 2 tahun? Sadarlah, ya, karena kebaikan ente yang ente lakukan kepada kedua orang tua bakal dibalas nanti kepada anak-anak kita. Dan mendoakan kedua orang tua bukan hanya sekedar ketika orang tua kita masih hidup, bahkan ketika kedua orang tua kita sudah meninggal pun masih ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mendoakannya dan mengirimkan doa-doa dan serta mengirimkan sedekah. Sungguh beruntung orang-orang tua yang selalu mendapatkan kiriman-kiriman doa, kiriman-kiriman sedekah dari anak-anaknya yang masih hidup. Nah, oleh karena itu, jangan sampai orang tua kita yang udah pulang ke rahmatullah itu sepi dari kiriman-kiriman doa kita dan sedekah kita. Kuburan dekat, ya Jumat, kalau subuh kagak bangun pagi, habis Jumat, Omar rajin banget tiap hari Jumat kuburan sama. Bapak Surya. Bapak Surya di Lombok, ya, bacain paling gagah Fatihah di mana-mana nih. Bapak Roy isinnya kadang tiap bulan, kagak mungkin barangkali setahun sekali. Sama orang tua sungkem.
berkah hidup berkah kalau kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua yang masih hidup, lebih-lebih ya kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kembali kepada buah hadis yang kita pelajari malam ini, mari sama-sama kita amalkan doa, ya. Kita doakan kedua orang tua kita agar kita hidup berkah dunia dan akhirat. Karena banyak udah kejadian, banyak contoh. Ada orang yang nendang orang tuanya sampai sekarang jalannya ya miring. Ada orang yang kagak memperdulikan orang tuanya selama orang tuanya masih hidup. Enggak di kampung orang lain, di kampung kita ada contohnya. Hidupnya susah, hidupnya belangsa. Ya, kenapa? Karena ketika orang tuanya masih hidup dia nggak peduli. Ketika orang tuanya masih hidup dia masa bodoh. Orang tuanya ayam-ayaman minta nasi kemana-mana, ya, minta nasi ke anaknya diomelin, minta nasi kepada anaknya ditutupin pintu. Lalu ayam-ayaman kemana aja itu orang tua, ya. Akhirnya orang tuanya menutup usia meninggal dunia. Sampai sekarang ini bakal ada keberkahannya. Makanya dulukan redo kedua orang tua sebelum kita cari keramat-keramat ya, keramat buah brojo, keramat buah ini, buah itu, ya. Dulukan minta berkah, barokah, doa kedua orang tua. Karena doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Kalau yang sungkem cium tangan orang tua. Kita kalau cium tangan ulama bolak-balik orang tua, Bang. Aku boro-boro dicium tangannya. Ya, punya ciuman orang tua cuma angkat tangan. Kadang-kadang orang tua dianggap CS. Halo bro. Halo cuy. Begitu alatnya kemana ya? Jangan ya. Dah, tuh. Jadi kita kembali lagi di malam kita belajar hadis. Idza tarokal abdu ad-du'a lil walidain, apabila seorang hamba tidak mendoakan kedua orang tuanya, fa innahu yanqadi'u anhur rizqu, maka rizki akan terputus darinya. Yakinnya doain orang tua. Ente mampu nggak nyari rezeki? Kan belum tentu. Ya, ente bisa sekolah, bayaran bisa lancar. Itu kan berkat jasa orang tua. Orang tua mau nggak peduli gue mau kepanasan ya. Ya, orang tua kagak peduli gue mau jadi tukang sapu kayak. Yang penting anak gue mah begitu. Yang penting anak istri makan cukup, ya. Yang penting anak istri bisa kebeli yang diinginkan. Yang penting anak bisa sekolah. Kan istilah kata yarin gue mau jadi tukang ojek. Yang penting anak gue jadi presiden. Kan begitu, ya. Istilah kata khailan yang muluknya. Itu khailan yang muluknya. Orang tua rela kadang dagang demi keluarga, demi anaknya. Anak lagi yang dipikirin. Orang tua mana sih yang tega terhadap anaknya kalau anaknya menderita? Kagak bakal, ya. Orang tua rela demi menambah pemasukan, demi membantu suami. Biarin, yang penting berkah hidup, yang penting anak keurus. Wah, orang tua mah, ya, doain dah orang tua, berbakti dah pada orang tua. Orang tua kalau anaknya berbakti taat, ya, orang tua hatinya sejuk, ya. Namun gak semua orang tua rasain bakti anak. Dah, wallahu a'lam bishawab.